Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba perhatikan kiri kanan depan belakang anak ibu terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Tidak, Bu. Ya, sudah bersih semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Abdi silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, baik. Semangat anak-anak ibu untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Sudah sarapan tadi sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah semua sekarang. Bagus. Jadi sekarang anak-anak ibu sudah sarapan ya. Jadi nanti agar anak-anak ibu bisa lebih semangat dalam belajar, dan juga tadi kita telah berdoa agar belajar kita hari ini dapat dilancarkan. Ya. Nah, baik, sekarang ibu mau mengambil daftar kehadirannya terlebih dahulu ya. Tifa hadir, Nadira hadir, Abdi Hadir. Fahri Hadir. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, sekarang untuk membangkitkan semangat anak-anak ibu, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Mau? Mau. Nah, angkat tangannya. Siapa yang mau memimpin nyanyi kita pada hari ini? Ayo, yuk Tifa. Yuk, Tifa mau. Nah, lagu kita hari ini Garuda Pancasila. Tahu semua? Tahu. Hafal? Hafal. Nah, untuk anak-anak ibu lebih semangat, sekarang silakan semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Tifa. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang merupakan salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air atau rasa nasionalisme, anak-anak ibu diharapkan untuk dapat menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, baik, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Dan jadi hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, jadi nanti ibu harapkan setelah pembelajaran, anak-anak ibu dapat menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ibu sampaikan tadi. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo angkat tangannya, tentang apa lagu Garuda Pancasila tersebut? Saya, Bu. Ya, Abdi. Tentang burung Garuda dan Pancasila, Bu. Tentang burung Garuda dan Pancasila. Bagus sekali. Burung Garuda itu merupakan lambang dari negara Indonesia. Dan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara. Kemarin kita sudah belajar ya, Nak? Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang Ibu akan membagikan
lembar kerja terlebih dahulu beserta dengan bahan ajar kepada anak-anak Ibu. Nah, terbalik ya. Nah, sudah. Sekarang silahkan anak-anak Ibu pahami terlebih dahulu bahan ajar yang Ibu berikan, dan nanti baru kita akan melanjutkan pengerjaan LKPD beserta tanya jawab. Ibu beri waktu anak-anak Ibu untuk mengerjakan dan untuk membaca bahan ajar terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang silakan terlebih dahulu angkat tangannya siapa yang mau membacakan Pancasila ke depan. Nadira, ayo silakan maju, Nak. Ayo, silakan Nadira baca. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan sosial, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Nadira. Nah, tadi Nadira sudah membacakan Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Tapi tadi Nadira masih agak terpenggal ya dalam pembacaannya. Kan kita setiap hari Senin sudah membaca Pancasila ketika upacara. Jadi, anak-anak Ibu harapkan untuk dapat hafal lancar dan fasih dalam membaca Pancasila beserta nanti untuk pengamalannya. Nah, dari bahan ajar yang Ibu berikan, tadi anak-anak Ibu sudah membaca mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat dan sila ke-5. Sudah. Nah, sekarang apa tadi, Nak? Sila yang keempat terlebih dahulu. Sila yang keempat, kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di dalam yang telah anak Ibu baca tadi, apa saja nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat? Musyawarah dalam mufakat dalam mengambil setiap keputusan. Musyawarah mufakat dalam mengambil setiap keputusan. Yang sila kelima apa bunyinya, Nana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, siapa yang bisa untuk menyampaikan apa saja nilai-nilai Pancasila dalam sila kelima? Bu, Abdi? tidak boleh ada diskriminasi di negara Indonesia. Tidak ada diskriminasi di negara Indonesia. Kemudian apa lagi? Nah, apalagi anak-anak yang terdapat di dalam nilai Pancasila yang kelima? Bu, Ya, Fahri? keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak Ibu sudah menemukan beberapa nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila keempat dan kelima. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu buka lembar kerja peserta didiknya. Ayo, di sana terdapat sebuah masalah yang mana sudah dibuka lembar kerjanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sana terdapat sebuah permasalahan. Ya, di sana tokohnya ada Edo. Sekarang siapa dulu yang mau membaca permasalahan yang terdapat di dalam LKPD? Saya, Bu. Ya, Abdi. Silakan dibaca dengan suara yang keras ya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung
Nah, dari permasalahan tersebut, jadi Edo itu membawa oleh-oleh ikan bandeng dari Sidoarjo. Dia itu akan membagikan ke teman-temannya. Namun, setelah ia akan membagikannya, datang lagi 3 orang sahabatnya. Jadi, di meja itu sudah ada 6 orang sahabat Edo. Sehingga sekarang semuanya ada sekitar 9 orang yang terdapat di sana yang akan dibagikan oleh Edo oleh-oleh tersebut. Tapi oleh-oleh tersebut sebenarnya tidak cukup untuk 3 orang temannya lagi. Nah, silakan anak-anak ibu diskusikan bersama anggota kelompoknya. Yaitu yang pertama kelompok 1 Tifa dan Nadira, kelompok 2 Abdi dan Fahri terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Dan yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Bayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semuanya mendapat bagian ikan yang sama? Nah, silakan anak-anak ibu diskusikan terlebih dahulu jawabannya bersama anggota kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Sudah? Sudah, Bu. Belum? Kelompok 2 sudah ya? Oke, sudah, Bu. Sudah kelompok 1, bagus. Nah, sekarang silahkan terlebih dahulu anak-anak ibu masing-masing perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan jawaban dari permasalahan yang ada pada LKPD. Ayo angkat tangannya untuk perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Tifa, ayo Tifa, silahkan maju. Silahkan kelompok 2 membandingkan jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Isinya mengajaknya untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Sama nak jawabannya? Sama, Bu. Nah, berarti si Edo ia mengajak 3 orang temannya lagi untuk untuk diberikan oleh-oleh ikan bandeng tersebut. Nah, artinya ia mau mengajak temannya ya. Nah, lanjut untuk yang pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Jawabannya, menolak tawaran Edo karena jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Nah, bagaimana dari kelompok 2? Apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Sama ya. Berarti anak-anak ibu memilih berarti menurut anak ibu 3 orang teman Edo tadi seharusnya menolak ajakan Edo untuk menerima oleh-oleh yang dibawa Edo tadi karena Edo tidak cukup oleh-olehnya untuk dibagikan kepada 9 orang. Selanjutnya, Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Isinya memotong ikan menjadi 6 potongan yang sama besar. nah, sama jawabannya nak. Sama lagi, Bu. Sama ya, berarti Edo memotong ikan menjadi 6 bagian yang sama besar. Artinya tadi, silakan Tifa dulu nak. Terima kasih untuk Tifa ya. Artinya tadi Edo memiliki oleh-oleh yang akan dibagikannya rencananya hanya untuk 6 orang temannya. Ketika ia akan membagikan, datanglah 3 orang teman Edo lagi. Tentu saja Edo tetap menawarkan untuk memberikan oleh-olehnya. Tapi karena teman-temannya tadi tahu sebenarnya Edo hanya akan memberikan kepada 6 orang, ia menolak pemberian dari Edo. Karena ia tahu tidak akan cukup. Nah, selanjutnya Edo membagi sama rata ikan bandeng yang telah ia miliki tersebut kepada 6 orang teman-temannya. Itu kan tadi jawaban dari anak-anak ibu? Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang lanjut baca pada kalimat berikutnya.
Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat dan kelima? Sudah. Sudah? Sudah. Kenapa sudah? Ayo, siapa yang berani acungkan tangannya? Ya, Abdi, kenapa sudah, Abdi? Karena Edo dan teman-temannya membagi ikan dengan jumlah yang sama. Edo membagi ikannya ke dalam jumlah yang sama. Nah, kira-kira itu termasuk sila keberapa? Kelima. Kelima? Betul, anak-anak ibu? Betul. Betul, sila kelima ya. Itu dari kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Sudah sesuai dengan sila Pancasila? Sudah. Sudah, coba kenapa sudah, nak? Karena teman Edo tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap diberikan ikan bandeng oleh Edo. Berarti itu termasuk sila keberapa? 4. Sila keempat ya, karena teman-teman Edo yang tiga orang lagi tadi tidak memaksakan Edo harus memberi kepada dia. Artinya dia tidak memaksakan kehendak, dan itu merupakan salah satu penerapan dari sila keempat. Nah, bagus ya anak-anak ibu semua. Tadi dengan menyelesaikan masalah tersebut, anak-anak ibu sudah menemukan contoh penerapan dari sila-sila Pancasila, terkhusus sila keempat dan kelima. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai penerapan sila Pancasila tersebut, silahkan anak-anak ibu untuk memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Silahkan perhatikan ya. Baik, anak-anak ibu sudah memperhatikan video pembelajaran tadi. Ayo angkat tangannya, atau siapa yang tahu apa isi dari video yang telah ibu tayangkan tadi? Pengamalan sila keempat. Ya, pengalaman Pancasila sila keempat. Bagus ya. Nah, sekarang coba acungkan tangannya lagi. Apa contoh pengamalan sila Pancasila keempat yang terdapat di dalam video? Ayo angkat tangannya. Ayo. Siapa yang berani? Nadira. Ayo. Berdiskusi kelompok, betul? Betul. Selanjutnya, ayo angkat tangan lagi. Siapa yang berani? Bu, Fahri ya. menyampaikan pendapat yang baik. Menyampaikan pendapat dengan baik, betul nak? Betul. Bagus sekali ya. Nah, dengan video tadi anak-anak ibu juga menambah beberapa bentuk pengamalan sila Pancasila. Nah, sekarang ibu ingin tahu, silahkan anak-anak ibu berdiskusi dan dituliskan pada LKPD di tempat yang telah ditentukan contoh lain dari pengamalan sila Pancasila yang pernah anak-anak ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu beri waktu anak ibu untuk menuliskannya selama 5 menit. Silakan berdiskusi ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan kepada ibu. Coba ini aja. Ya, udah Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang tadi perwakilan kelompok 1 yang sudah maju terlebih dahulu. Sekarang silakan perwakilan kelompok 2 dulu. Silakan nak untuk membacakan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menghargai perbedaan pendapat. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Nah, baik, terima kasih Fahri. Jadi, penerapan sila keempat dari Fahri tadi, yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Itu tuh contohnya seperti misalkan anak-anak ibu tadi kan sudah membaca ya. Sekarang lanjut kepada perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan pengamalan sila Pancasila keempatnya. Ayo, siapa yang perwakilannya ke depan? Adira, ayo silahkan maju. Bu, permisi sebentar, Bu. Ya, Ci. 1. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 2. Melakukan musyawarah saat hendak memiliki ketua kelas. 3. Tidak memaksakan pendapat sendiri pada orang lain. Baik, bagus sekali. Terima kasih Nadira. Nah, tadi anak-anak ibu sudah menuliskan masing-masing kelompoknya 3 macam pengamalan sila Pancasila. Nah, semua itu menurut ibu sudah bagus dan sudah tepat. Anak-anak ibu tidak memaksakan kehendak pada orang lain, memilih ketua kelas dengan musyawarah mufakat. Anak-anak ibu bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, semoga saja anak-anak ibu dapat mengamalkan sila Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu tutup terlebih dahulu KPD kita yang pertama. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ibu ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan? Ingat? Nah, ayo coba acungkan tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali pengertian teks laporan hasil pengamatan pada pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Masih ingat. Masih, Abdi? Silakan Abdi. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang memberitahukan atau menjelaskan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan. Betul ya, jadi teks laporan hasil pengamatan itu adalah sebuah teks yang menyajikan sesuatu yang merupakan hasil pengamatan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar kumpulan gambar apa? Hewan. Gambar hewan ya. Jadi hewan ini dapat diamati kan? Nah, jadi anak-anak ibu bisa membuat teks laporan hasil pengamatan dari hewan-hewan yang terdapat di gambar ibu ini. Misalkan sapi. Apa hasil pengamatan yang dapat anak ibu laporkan dari penglihatan atau memperhatikan gambar sapi tersebut? Warnanya, jumlah anggota geraknya ya, kakinya. Nah, begitulah cara kita untuk membuat teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, cara-cara untuk menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan tersebut ada beberapa cara. Sekarang silakan anak-anak ibu baca dulu pada bahan ajar yang akan ibu berikan berikut ini. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan dulu angkat tangannya. Siapa yang berani dulu mewakilkan untuk membacakan cara menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan? Tipa, ayo, Tipa. Cara menyimpulkan teks. 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan cermat. 2. Menentukan ide pokok teks yang dibaca atau didengar pada setiap paragraf. 3. Merangkai ide pokok menjadi kesimpulan. Nah, ada 3 ya langkahnya, membaca atau mendengarkan teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, anak-anak ibu menentukan ide pokok dari setiap teksnya. Dan yang ketiga, baru merangkai ide pokok menjadi kesimpulan. Nah, ada kata-kata ide pokok ya. Ide pokok kita juga sudah belajar pada pembelajaran sebelumnya. Nah, silakan angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu ide pokok? Masih ingat?
Sibuk. Masih Fari, coba Fari sampaikan. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah suatu gagasan pikiran utama yang mendasari sebuah paragraf. Oke, ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Caranya masih ingat kan anak-anak? Baru beberapa hari kemarin kita belajar. Nah sekarang silakan anak-anak ibu mengikuti langkah-langkah tersebut untuk membuat kesimpulan dari teks laporan pengamatan yang akan ibu bacakan. Anak-anak ibu akan menuliskan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan dan menentukan ide pokoknya pada LKPD yang akan ibu bagikan berikut ini. Sekarang silakan anak ibu perhatikan, dengarkan, dan simak ya. Dan nanti ketika ibu membacakan, kalau anak-anak ibu menemukan ide pokok pada paragraf yang ibu bacakan, silakan dicatat ide pokoknya. Paham? Paham? Dah, ibu akan mulai membaca ya. Jadi tadi kita sudah belajar pada teks sebelumnya Edo membawa ikan bandeng. Nah sekarang laporan teks pengamatan ibu juga tentang ikan bandeng. Nah, ikan bandeng. Paragraf pertama. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan budidaya air payau sehingga dapat ditemukan hidup di laut maupun perairan tawar. Memiliki nama ilmiah Canos dan terdapat dalam famili Canidae dan dikenal juga dengan nama milkfish. Klasifikasi dari ikan bandeng itu paragraf 1 ya. Selanjutnya paragraf 2. Sudah selesai Pak ide pokok paragraf 1? Sudah. Selanjutnya paragraf 2. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri yang unik. Salah satunya yaitu tubuhnya yang berbentuk torpedo. Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh sisik yang bertipe lingkaran yang berwarna keperakan. Pada bagian tengah tubuh terdapat garis memanjang dari bagian penutup insang hingga ke ekor. Nah itu ya teksnya. Sudah selesai kedua paragrafnya untuk membuat ide pokoknya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sekarang coba ibu dengarkan terlebih dahulu ya ide pokoknya sudah betul apa belum. Coba dulu perwakilan dari kelompok 1 bacakan ide pokoknya. Ya, ke depan. Untuk ide pokok paragraf yang pertama ya. Enggak, yang ide pokok paragraf pertama saja. Ide pokok paragraf 1. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan budidaya air payau sehingga dapat ditemukan hidup di laut maupun perairan air tawar. Nah, sama anak-anak dengan kelompok 1 ide pokoknya sama ya. Baik, Tipa bagus ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk ide pokok paragraf 2 perwakilan kelompok 2, Adi silahkan. Pintar anak-anak ibu nih ya, betul semua. Ide pokok paragraf 2. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri yang unik. Salah satunya tubuhnya berbentuk torpedo. Bagaimana kelompok 1 sama anak ide pokoknya? Sama, Bu. Sama, berarti sudah betul ya untuk kedua kelompok mengenai ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Berarti anak-anak ibu sudah menyimak dengan baik teks yang telah ibu bagikan tadi dan juga sudah paham mengenai ide pokok. Nah ini selanjutnya yang inti pembelajaran kita. Silakan dari ide pokok yang sudah ada 2 tadi, anak ibu membuat kesimpulan dari teks yang ibu bacakan dengan cara merangkai ide pokok tersebut ke dalam sebuah paragraf. Silakan dituliskan ya. Ya, Bu. Ibu beri waktunya. Sudah? Sudah, Bu? Bu. Belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, bagus ya. Nah, kesimpulan tersebut sudah anak ibu susun dari ide pokoknya. Sekarang silakan acungkan tangannya. Siapa yang berani dulu untuk menyampaikan kesimpulannya? Tipa, ayo Tipa, baca Tipa. Tunggu dulu. Tipa terus. Temannya belum lagi. Coba Nadira dulu ya, harus berani ke depannya. Coba Dira dulu. Tadi Tipa sudah ya. Coba Dira baca kesimpulannya. Iya.
Ikan bandeng adalah ikan budidaya air payau. Dapat hidup di laut maupun air tawar. Tubuh ikan bandeng terbentuk torpedo. Nah, demikian ya kesimpulan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bagus ya, Nadira. Kelompok 2. Fahri. Silakan Fahri baca kesimpulannya. Ikan bandeng adalah ikan budidaya air payau. Dapat hidup di laut maupun air tawar. Tubuh ikan bandeng berbentuk torpedo. Nah, terima kasih Fahri. Sudah bagus ya, sudah betul kesimpulan yang telah anak-anak ibu buat. Berarti anak-anak ibu sudah paham mengenai membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya ibu juga memiliki sebuah permasalahan lagi mengenai ikan bandeng si Edo tadi. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu mau menyelesaikan masalahnya? Mau. Nah, sekarang ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Untuk menyelesaikan masalah si Edo. Ya, 2, 1. Nah, silakan sekarang dulu baca dengan suara yang lantang mengenai permasalahannya. Angkat tangannya, siapa yang mau? Ayo, yang lain yang belum? Tipa? Ya, ya, permasalahan si Edo. Ayo coba Tipa baca, nak. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan, 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Nah, jadi sudah dibacakan ya oleh Tipa permasalahannya. Nah, itu termasuk ke dalam masalah operasi hitung campuran. Nah, kan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu juga sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, sekarang permasalahan cara tersebut akan kita terapkan penyelesaiannya di dalam masalah atau soal cerita yang telah dibacakan Tipa tadi. Coba dulu anak-anak ibu, siapa yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran? Ayo, siapa yang masih bisa? Nadira. Ukuran menyelesaikan operasi campuran. 1. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2. Kerjakan perkalian dan pembagian. 3. Kerjakan perjumlahan dan pengurangan. Nah, masih Nadira. Bagus ya. Jadi itulah 3 cara untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Yang pertama, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan Perkalian dan pembagian. dan ketiga, kerjakan Penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu analisis, perhatikan dari soal atau masalah yang tadi. Yang pertama, Edo membawa kardus ikan bandeng asap yang dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Berarti ada 5 orang temannya yang akan dibagikan ya. Nah, artinya nanti kalimat matematikanya dia akan dibagi 5. Kemudian ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan. Berarti 4 kardus berisi 2 ikan. Untuk menentukan berapa jumlah ikannya dia dikali ya. Paham? Dikali 4 dikali 2 dan 4 kardus berisi 3 ikan berarti 4 kali 2 ditambah 4 kali 3. bagus, ditambah 4 kali 3. Nadira sama Tifa paham, nak? Paham. Paham? Fahri? Paham. Paham? Nah, kemudian
teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapat jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Artinya tadi yang sudah disampaikan Abdi dan anak-anak ibu yang lainnya 4. Apa kalimat matematikanya? Apa kalimat matematikanya, Nak? Ada yang tahu? Tipa, coba Tipa. Apa kira-kira kalimat matematikanya? 4 kali 2 tambah 4 kali 3 dibagi 5. Dibagi 5. 5. Iya, seperti itu? Iya. Iya, karena ikan bandengnya yang pertama ada 4 kardus. Isinya 2, berarti 4 dikali 2. Ditambah lagi 4 kardus lagi, ditambah dikali 3. Baru dia dibagi sejumlah teman-teman Edo. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu melanjutkan untuk menyelesaikan operasi hitungan campurannya ya. Dan untuk melanjutkan soal-soal berikutnya. Paham? Ibu beri waktu ya, kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang berani untuk menyampaikan hasil Ibu. diskusinya? Oke, kelompok Abdi semangat ya. Nah, silahkan kelompok Abdi terlebih dahulu, kelompok 2. 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 dibagi 5 sama dengan 8 ditambah 12 dibagi 5 sama dengan 20 dibagi 5 dan hasilnya jadi 4. Berarti masing-masing teman Edo mendapatkan 4 buah ikan bandeng. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sama jawabannya? Sama? Sama, Bu. Nah, silakan anak-anak ibu untuk melanjutkan mengisi masalah-masalah berikutnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Silakan disampaikan jawabannya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, Kak Lingkar. 245 dikurang 3 kali 63, hasilnya 56. Betul, selanjutnya. 1000 ditambah 3000 dikali 2, hasilnya 7000. Bagus, selanjutnya kelompok 2 lagi. Bu, Fahri, ayo Fahri. 56 ditambah 24 dibagi 8 sama dengan 10. Bagus. Selanjutnya 60 kali 3 dibagi 2 sama dengan 75. sama dengan 75. Ada bagus, pintar ya anak-anak ibu. Itu adalah beberapa soal yang ibu kerjakan merupakan operasi hitung campuran. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya silahkan anak-anak ibu tutup terlebih dahulu LKPD yang bersangkutan dengan materi kita, dan kita akan mengerjakan lembar evaluasi terlebih dahulu untuk mengambil nilai pemahaman anak-anak ibu terhadap pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak ibu mengerjakannya dengan jujur, mengerjakan secara individu, dan jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah? Belum. Belum? Sudah? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi? Sudah, Bu. Sudah? Belum. Belum? Nah, Nadira sudah, Tita sudah. Nah, setelah dikumpul ya, nanti ibu akan mengambil nilainya. Nah, ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang kurang paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak. Tidak? Sudah bagus? Sudah Sudah. mengerti? Sudah. Paham? Paham. Nah, sekarang silahkan kita terlebih dahulu menyimpulkan pembelajaran. Silakan anak-anak ibu, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Fahri, tentang apa pelajaran kita hari ini, Nak? menyimpulkan teks. Menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Bagaimana cara menyimpulkan teksnya tuh, Nak? Silakan disimpulkan. 1. Membaca atau mendengarkan teks secara cermat. 2. Menentukan ide pokok teks yang dibaca atau didengar pada setiap paragraf. 3. Merangkai ide pokok menjadi kesimpulan. Bagus, itu kesimpulan mengenai teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, ayo angkat tangannya.
Tipa, ayo Tipa, kesimpulan tentang apa Tipa? Urutan menyelesaikan operasi campuran. Oke. 1. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2. Kerjakan perkalian dan pembagian. 4. Kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Abdi, apa? Pengamalan Pancasila keempat, Ya. yaitu tentang yaitu contoh-contoh pengamalannya, menyampaikan pendapat dengan baik, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Bagus. Ayo selanjutnya siapa yang bisa menambahkan? Lira, ayo nak silakan tambahkan kesimpulannya. Musyawarah untuk mengambil keputusan. Dan musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan semoga pembelajaran kita dapat bermakna, terutama yang pengamalan sila Pancasila ya anak-anak. Dan silakan anak-anak ibu ulang kembali pembelajaran kita pada hari ini di rumah agar anak-anak ibu lebih mantap dalam menguasai materinya. Nah, silakan kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.